Bagi teman-teman yang masih menunggu ya bagaimana alur pendaftaran untuk P3K teknis, teman-teman wajib nonton video ini karena teman-teman akan saya beritahu bagaimana alur secara lengkap untuk pendaftaran P3K tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi mengenai informasi P3K dan CPNS tahun 2024. Nah, bagi teman-teman ya yang masih bingung dalam semua informasi mengenai P3K maupun CPNS, silahkan subscribe akun ini karena setiap hari akan memberikan update tutorial dan sebagainya mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Jadi tanpa basa-basi, kita langsung masuk di videonya. Oke, sebelum masuk ke video ini, kakak disclaimer ya untuk teman-teman, ini adalah alur pendaftaran untuk P3K teknis tahun 2023. Dikarenakan untuk teknisnya alur pendaftaran itu masih belum ada di tahun 2024 karena masih proses penginputan data. Jadi belum ada alur pendaftaran yang sudah terbuka pada tahun 2024. Jadi kakak menjelaskan tahun 2023 dan biasanya ya secara historis itu tidak terlalu berbeda. Jadi teman-teman bisa menggunakan penjelasan ini untuk acuannya teman-teman dalam pengetahuan alur pendaftaran di P3K tahun 2024 ya. Kenapa? Banyak sekali teman-teman yang lulusan baru yang belum pernah ikut dalam seleksi P3K maupun CPNS tahun 2024. Oke, langsung ya kita masuk di videonya. Oke, teman-teman kayaknya sudah tahu ya perbedaan antara P3K sama CPNS. Kalau secara simpelnya gini ya, CPNS itu atau PNS ya itu di bagian beliau pada PNS itu mendapatkan beberapa tunjangan seperti tunjangan pensiun dan sebagainya. Kalau P3K itu simpelnya dia adalah kontrak, tenaga kontrak yang dikontrak oleh pemerintah dalam menyusun beberapa jobdesknya pemerintah gitu. Dan untuk P3K itu adalah 5 tahun dalam masa kontraknya. Jadi setelah 5 tahun ada perbaruan. Dan untuk tahun ini bagi teman-teman yang honorer di Pemda, provinsi dan sebagainya akan atau langsung ya langsung dimasukkan ke dalam P3K asalkan teman-teman sudah mendaftar atau sudah terdaftar di website BKN. Jadi kalau tidak salah itu adalah daftar tahun 2021 yang terakhir yang didaftarkan oleh BKN tim honorer. Jadi teman-teman bisa langsung diangkat menjadi P3K itu ya. Nah, jadi teman-teman kalau belum tahu ya berarti aman ya, mengenai pengertian sudah aman. Kita langsung lanjut di alur pendaftarannya. Alur pendaftaran sebenarnya tidak jauh beda sama CPNS tahun 2024 ya atau CPNS tahun 2023. Alurnya tidak berbeda sekali. Bedanya itu mungkin di bagian daftar formasi aja. Yang teman-teman aslinya memilih untuk CPNS, teman-teman memilih untuk mengisi jenis seleksi tenaga teknis gitu ya. Kalau kesehatan ya pilih kesehatan. Kalau misalnya teman-teman mau pilih tenaga guru ya, teman-teman ambil P3K di bagian guru. Nah, kakak akan bahas secara lengkapnya ya. Pertama, itu adalah daftar akun ya. Di sini daftar akun. Teman-teman boleh, kan sekarang kan masih belum dimulai, jadi teman-teman bolehlah melihat tutorial pembuatan akun pada tahun 2023 karena tidak jauh beda, karena websitenya sama juga. Karena itu sudah disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa website untuk semua di tahun baru ini tahun 2024 itu akan dikurangi atau bahkan ditiadakan karena sudah terlalu banyak website yang digunakan pemerintah dan itu membuat anggaran membengkak. Jadi websitenya kemungkinan tahun 2024 itu akan sama dengan tahun 2023 ya. Oke, daftar akun webnya sama, https daftar garing sscsn.bkn.go.id di situ ya. Atau teman boleh cari di Google saja ASN Karir. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah sementara mendaftar akun ya, ada beberapa poin yang teman-teman harus isi, yakni nick, nomor kakak, nama lengkap dan tempat, tanggal lahir, nomor handphone dan email. Emailnya harus yang aktif ya. Selanjutnya password akun SSCSN dan pertanyaan pengamanan supaya apa? Ketika teman-teman lupa sandi, teman-teman bisa mereset ulang sandinya dengan pertanyaan-pertanyaan pengaman gitu ya. Selanjutnya upload foto KTP maksimal 200 KB dan melakukan swafoto untuk pembuktian bahwa teman-teman benar yang mendaftar. Selanjutnya pelamar mencetak kartu informasi akun. Selanjutnya ada proses namanya validasi data kependudukan. Jadi tim BKN akan memvalidasi hal tersebut. Setelah aman, teman-teman masuk ke poin kedua yakni daftar formasi. Nah, ini yang membedakan antara CPNS dan P3K, yakni pada pemilihan daftar formasi. Kalau di sini awal-awal ya, step pertama itu tetap mengisi biodata karena ada beberapa biodata yang tidak termasuk di akun atau di pembuatan akun. Jadi nanti dilengkapi teman-teman di sini. Misalnya kayak ijazah,
tahun ijazah, agama, dan sebagainya. Cukup banyak ya yang harus diisi di bagian daftar formasi. Selanjutnya memilih jenis seleksi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masuk di P3K teknis, teman-teman ambil P3K teknis jenis seleksinya ya. Kalau misalnya CPNS ya teman-teman pilih CPNS. Selanjutnya memilih formasi. Formasi ini untuk sekarang masih belum bisa dicek ya, karena masih belum terbuka. Jadi teman-teman nanti lihat tutorialnya cara cek formasi di video yang sebelumnya. Itu sudah, walaupun pakai data 2023, itu menurutku akan sama aja cara pengecekannya gitu ya. Karena websitenya sama, caranya juga sama juga di tahun 2023, antara 2023 sama 2024 gitu ya. Selanjutnya ada mengupload dokumen. Nah, mengupload dokumen ini untuk daftar formasi itu cukup banyak. Tergantung formasinya yang teman-teman ambil. Misalnya beda antara Kejaksaan Agung, beda sama Kemenkumham dan sebagainya. Itu tergantung instansinya. Oke. Selanjutnya ada resume. Resume ini adalah ketika teman-teman sudah yakin semua datanya teman-teman itu valid dan benar, teman-teman langsung meresum aja. Tapi setelah teman-teman meresum, teman-teman tidak bisa mengeditnya. Jadi pastikan semua data dokumennya teman-teman itu benar, supaya nanti teman-teman bisa lolos di seleksi administrasi gitu ya. Selanjutnya terakhir adalah mencetak kartu pendaftaran. Nah, kartu pendaftaran ini nanti akan digunakan pada seleksi kompetisi dasar atau SKD gitu ya. Selanjutnya poin ketiga yakni seleksi administrasi. Nah, ini setelah resume ya sudah valid dari peserta, nanti panitia akan menyeleksi lagi di seleksi administrasi. Apakah datanya teman-teman benar atau tidak gitu ya. Panitia mengumumkan hasil seleksi. Nah, pada seleksi administrasi ini ada namanya masa sanggah. Nah, masa sanggah itu ketika teman-teman atau datanya teman-teman dari tim BKN dipersilahkan untuk mengupload ulang atau membenarkan atau memvalidasi. Biasa ada beberapa dokumen yang teman-teman upload itu blur, dan itu biasa disuruh oleh tim BKN. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan akses untuk masa sanggah. Beberapa orang yang bisa ditolerir untuk mengupload masa sanggah akan diberikan akses ke dari tim BKN gitu ya. Websitenya sama di ASN Karir gitu ya. Sehingga pelamar kalau sudah lulus itu teman-teman mencetak kartu ujian yang digunakan juga untuk SKD, untuk tempat masuknya SKD. Berarti teman-teman kalau sebelumnya dapat kartu lulus, teman-teman masih belum bisa ikut SKD gitu ya. Nah, poin 4 adalah seleksi kompetensi atau SKD. Nah, peserta yang lolos seleksi administrasi langsung dikirim datanya ke CAT BKN ya. Teman-teman tahu ya, CAT BKN itu kayak semacam ujian nasional berbasis komputer ya. Yang untuk ujian, tapi ini untuk ujian seleksi kompetensi dasar untuk CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, kalau teman-teman sudah SKD, nanti nilainya ini ya, seluruh nilai seleksi kompetensi akan dikirimkan ke SSCSN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun peraturan afirmasi yang ditetapkan. Jadi, afirmasi banyak ya, ada yang khusus, ada kumlot, sama yang jalur reguler, ada 3 ya. Nanti lah kakak jelaskan secara singkat. Ini secara singkat itu afirmasi itu untuk atau khusus ya, itu untuk mahasiswa-mahasiswi Papua dan Papua Barat. Kalau reguler umum ya, kalau kumlot ya lulusan teman-teman yang sudah ikut kumlot gitu ya, atau lulusan S1 yang kumlot. Selanjutnya adalah pengumuman kelulusan. Nah, jadi kalau teman-teman sudah lulus di SKD, teman-teman akan diluluskan. Ada dari informasi di tim SSCSN. Nah, ketika sudah lulus, nih, pelamar yang dinyatakan lulus itu harus melakukan pemberkasan. Pemberkasan itu infonya ada di website masing-masing instansi yang teman-teman lamar. Misalnya di Kemenkumham. Jadi teman-teman harus mengisi atau melakukan pemberkasan secara langsung ya, yang disiapkan oleh tim instansi gitu ya. Mungkin ya, ini kayaknya alur pendaftarannya sudah cukup bagus ya. Begitu teman yang masih mau bertanya, atau nanti next video kita akan bahas alur pendaftaran untuk CPNS, P3K Guru sama P3K Nakes ya. Nah, tolong kalau mau teman-teman mau memberikan saran untuk konten, silahkan. Nanti kakak akan buatkan secara jelas kayak begini, karena banyak sekali yang bertanya bagaimana alur pendaftaran untuk P3K teknis. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya maafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.